Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisa Ardi dari kelas Hukum Perbankan A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pembobolan Dana Nasabah oleh Karyawan Bank CIMB Niaga Cabang Makassar. Next. Nah, yang pertama, pada materi pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian tindak pidana korporasi. Jadi, kata korporasi itu secara etimologis dikenal dari beberapa bahasa. Yang pertama itu ada bahasa Belanda, dikenal dengan istilah korporati, lalu di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah corporation, kalau di dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah corporation, dan dalam bahasa Latin itu dikenal dengan istilah corporatio. Nah, korporasi itu bisa dilihat dari bentuk hukumnya itu bisa diberi arti sempit maupun arti luas. Nah, kalau arti sempit itu korporasi merupakan badan hukum, sedangkan dalam arti luas korporasi itu dapat berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum. Lalu korporasi itu sebagai suatu badan hukum bukan ada dengan sendirinya, akan tetapi harus ada yang mendirikannya. Kalau menurut hukum perdata, yang diakui memiliki kewenangan untuk dapat mendirikan korporasi itu adalah orang atau manusia, atau natural person, dan badan hukum ataupun legal person. Next. Nah, kalau pengertian dari tindak pidana korporasi itu merupakan tindak pidana organisatoris, lalu begitu luasnya penyebaran tanggung jawab serta struktur hierarkis dari korporasi besar dapat membantu berkembangnya kondisi-kondisi kondusif bagi tindak pidana korporasi. Selanjutnya, beberapa pendapat dari para pakar itu mengenai kejahatan korporasi. Yang pertama ada dari pendapat Marjono Reksodiputro yang mengemukakan bahwa konsepsi kejahatan korporasi itu hanya ditujukan kepada kejahatan yang dilakukan oleh big business dan jangan dikaitkan dengan kejahatan oleh small scale business. Sementara itu, menurut Marshall dan Peter, ia mengemukakan bahwa tindak pidana korporasi itu ialah setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang bisa diberi hukuman oleh negara, entah di bawah hukum administrasi negara, hukum perdata maupun hukum pidana. Lalu yang terakhir itu ada yang dikemukakan pendapat oleh Box. Ia mengemukakan bahwa kejahatan korporasi itu adalah kejahatan terlepas dari apakah hanya diancam hukuman di bawah badan administratif atau apakah hanya sekedar melanggar hak-hak sipil. Next. Yang selanjutnya ada materi mengenai perbankan. Pengertian perbankan. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank itu diartikan sebagai usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan kalau menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi itu, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lalu selanjutnya lembaga keuangan itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Kalau lembaga keuangan bank itu merupakan suatu badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan berupa usaha menghimpun dana, memberikan kredit sebagai perantara dalam usaha untuk mendapatkan sumber pembiayaan, dan usaha penyertaan modal. Semuanya itu dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui penghimpunan dana, terutama dengan jalan untuk mengeluarkan kertas berharga. Yang kedua yaitu lembaga keuangan bukan bank. Merupakan lembaga yang bergerak di bidang pasar uang dan modal. Segi usaha pokok yang dilakukannya itu yaitu yang pertama sektor pembiayaan pembangunan berupa pemberian kredit jangka menengah atau panjang serta melakukan penyertaan modal. Yang kedua itu usahanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang-bidang tertentu seperti memberikan pinjaman kepada masyarakat berupa pegadaian.
Nah, jenis, lembaga keuangan bank itu diantaranya seperti asuransi, lembaga pembiayaan, pegadaian, serta penyelenggara dana pensiun. Next, lalu selanjutnya ada mengenai asas, fungsi, dan jenis-jenis bank. Eee, Asas perbankan di Indonesia itu bisa, kita temui di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pada pasal 2. Yang menyebutkan perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya itu berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Nah, mengenai prinsip kehati-hatian ini sebagaimana yang disebutkan di dalam, pasal 2 Undang-Undang Perbankan, sebenarnya tidak ada penjelasan, secara resmi, tetapi kita, dapat mengemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan, dan menjalankan kegiatan usahanya itu wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, mengenai fungsi bank itu diatur, di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Next. Nah, dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perbankan, membagi bank ke dalam 2 jenis. Yang pertama yaitu ada bank umum dan bank, perkreditan rakyat. Bank umum itu merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional, dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank perkreditan rakyat, merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Next, selanjutnya, mengenai tindak pidana perbankan. Kalau ditinjau dari segi yuridis, sebenarnya tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan, pengertian tentang, tindak pidana perbankan dengan tindak, pidana di bidang perbankan. Nah, Badan Pembinaan Hukum Nasional, atau BPHN, Departemen Kehakiman itu memberikan pengertian yang berbeda untuk kedua tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan. Eee, nah, kalau tindak pidana perbankan itu yang pertama, eee ialah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Selanjutnya tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya itu sebagai bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan. Next. Selanjutnya, pengertian tindak pidana di bidang perbankan, merupakan segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik, bank sebagai sasaran maupun sebagai sarana. Selanjutnya tindak pidana yang tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap undang-undang perbankan saja, tetapi melainkan mencakup pula tindak pidana penipuan, penggelapan, pemalsuan, dan tindak pidana lain sepanjang berkaitan dengan lembaga perbankan. Lalu, apabila ditinjau dari kedua pengertian, istilah tersebut, maka, bisa kita lihat perbedaan yang cukup mendasar. Secara terminologis, istilah tindak pidana perbankan itu berbeda dengan tindak pidana, di bidang perbankan. Kalau tindak pidana di bidang perbankan itu mempunyai pengertian yang lebih luas, yaitu segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat diperlakukan peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan hukum pidana umum atau khusus. Selama belum ada peraturan-peraturan hukum pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan tersebut. Next. Nah, dalam rangka kesamaan, persepsi atas pengertian tindak pidana perbankan, Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia, Nomor 12/35/Inter tanggal 23 Juli 2010 tentang pedoman mekanisme koordinasi penanganan dugaan tindak pidana perbankan, itu memberikan pengertian bahwa tindak pidana perbankan sebagai tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud di dalam pasal 46 sampai dengan pasal 50A Undang-Undang Perbankan atau pasal 59, sampai dengan pasal 66 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Next.
Selanjutnya, ada mengenai kronologi kasus, serta pertanggungjawaban korporasi. Jadi, kronologi kasus ini, bermula saat Ruli SE, yaitu sebagai karyawan CIMB Niaga itu diduga telah melakukan tindakan kejahatan, yaitu ketika salah satu anak dari nasabah yang menjadi korban pembobolan ATM, yaitu Insinyur ABD Hafid, komplain terhadap pihak bank karena ia merasa dana yang ada di ATM-nya itu berkurang. Nah, setelah pihak bank itu melakukan pengecekan bahwa ternyata sudah ada pemindah bukuan nama Haji Ibrahim Monroe, yang sekaligus bapak dari saudara Insinyur ABD Hafid itu, yang dilakukan oleh Rudi Guiwan. Lalu, alasan mengapa semua ini terjadi karena pada saat itu, anak, dari nasabah CIMB Niaga ini, gagal melakukan transaksi di ATM, cabang Kakatoa Makassar. Nah, bersamaan dengan itu, Rudi Guyan yang sedang bertugas menjadi kasir segera membantu korban. Nah, tanpa disadari, korban itu memberi PIN ATM miliknya kepada Rudi Guyan. Nah, setelah itu Rudi Guyan mengetahui PIN korban, lalu ia langsung memberitahu temannya, yaitu Ruli yang bekerja sebagai customer service di CIMB Niaga Cabang Bandang. Next. Next. Nah, setelah itu Ridi Gunawan dan Ruli SE langsung melakukan registrasi sebagai pengguna CIMB Clicks di website www.cimbclicks.co.id dengan menyewa salah satu komputer di warung internet. Nah, setelah melakukan registrasi, Ruli langsung menghubungi Rabia Aladawiyah yang bertugas sebagai customer service dengan mengaku dirinya itu adalah Haji Ibrahim Bonro. Lalu ia meminta untuk mengganti nomor HP milik, Haji Ibrahim Monroe ke nomor yang ia punya. Nah, setelah nomor HP berubah, lalu Ruli, itu melakukan pemindah bukuan, dana ke rekening fiktif penampung yang dibuat saudara Alwi yang berada di Jakarta. Nah, lalu total yang berhasil, Ruli pindahkan dari rekening Haji Ibrahim itu adalah, sebesar 185 juta. Nah, akibatnya, dari perbuatan ini, Bank CIMB Niaga itu harus mengganti kerugian nasabahnya sehingga, eee, bank tersebut menderita kerugian sebesar 185 juta. Next. Nah, materi yang terakhir, mengenai analisis penulis. Jadi suatu perbuatan itu, baru dapat dikategorikan sebagai, tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah memenuhi, seluruh unsur-unsur dari pasal atau aturan yang mengatur di mana perbuatan tersebut itu dinyatakan dilarang. Dalam hal adanya suatu dugaan tindak pidana, penegak hukum itu harus, dapat menyidik untuk memperoleh kejelasan bahwa perbuatan dilakukan oleh pelaku benar merupakan suatu tindak pidana. Nah, proses hukum lalu berlanjut dengan upaya pembuktian untuk mengetahui peraturan apa saja yang telah dilanggar, serta sejauh mana perbuatan pelaku melanggar peraturan tersebut. Yang pada akhirnya, setelah melalui proses pembuktian, diputuskanlah tindakan hukum yang akan diterapkan kepada pelaku. Nah, mengenai kasus yang sudah dijelaskan di makalah, yang merupakan kasus pembobolan dana nasabah yang diduga dilakukan oleh Ruli terhadap dana nasabah tempat ia bekerja, yaitu Bank CIMB Niaga pada tahun 2010 hingga 2011. Ini akibatnya perbuatan tersebut, nasabah Bank CIMB Niaga itu bernama Haji Ibrahim Monroe mengalami kerugian sebesar 185 juta. Kekurangan dana nasabah tersebut lalu diganti oleh bank, CIMB Niaga yang pada akhirnya menanggung kerugian atas penggantian tersebut. Nah, dimensi bentuk tindak pidana perbankan ini bisa berupa tindak kejahatan seseorang atau badan hukum terhadap bank, tindak kejahatan bank terhadap bank lain, ataupun kejahatan bank terhadap, perorangan atau badan hukum, sehingga bank, dapat menjadi korban ataupun pelaku. Sedangkan dimensi ruang tindak pidana perbankan itu tidak terbatas pada suatu, tempat tertentu saja, tetapi bisa melewati batas-batas teritorial, seperti suatu negara. Nah, demikian pula dengan dimensi waktu, juga bisa berlangsung, beberapa lama. Sementara itu, ruang lingkup terjadinya tindak pidana perbankan, dapat terjadi pada keseluruhan lingkup kehidupan dunia perbankan atau yang
sangat berkaitan dengan kegiatan perbankan dan mencakup, dengan lembaga keuangan lainnya. Next. Nah, semakin banyakkah kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, maka semakin banyak pula kesempatan yang akan timbul, yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan, melawan hukum terhadap dunia perbankan. Lalu semakin luas kesempatan yang muncul juga akan berbanding lurus dengan semakin banyaknya jenis dan ruang lingkup tindak pidana di bidang perbankan. Untuk itu, akan dikelompokkan tindak pidana, di bidang perbankan berdasarkan peraturan yang dilanggar, yaitu yang diatur, yang diatur umum dalam, Undang-Undang Perbankan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, tindak pidana di bidang perbankan terdiri atas 13 macam. Lalu dari ke-13 macam itu eee, akan dikelompokkan lagi menjadi 5 macam. Kelompok utama yang pertama yaitu ada tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, lalu yang kedua tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, yang ketiga ada tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank, dan yang keempat tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank, dan yang terakhir yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan sikap dan atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai, pihak terafiliasi, dan pemegang saham bank. Next. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.